Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gebrina Rezeki. Saya dari jurusan HES Unit 2 semester 4. Di sini saya ingin menjelaskan tentang resume saya yang berjudul tentang hukum peradilan dan persaksian yang saya ambil dari buku Fikih Sunnah Imam Syafi'i yang karya dari Syekh Dr. Mustafa Al-Daib Al-Bikha. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang hukum peradilan dan persaksian, yaitu peradilan dalam bahasa Arab itu disebut dengan qadha atau memiliki beberapa makna, di antaranya perintah Allah Ta'ala berfirman yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran Surat Al-Isra ayat 23. Sedangkan menurut syariat Islam, peradilan berarti memutuskan perkara dua orang yang bertingkaian atau lebih dengan hukum Allah. Sedangkan persaksian yang dalam bahasa Arab disebut syahadah, artinya melihat sesuatu dengan mata sendiri atau memberitahu tentang apa yang dilihat atau diketahui dengan ucapan tertentu. Seseorang tidak boleh menjabat sebagai hakim kecuali memenuhi 15 kriteria. Yang pertama yaitu beragama Islam, yang kedua itu balik, 3 berakal, 4 merdeka, 5 laki-laki, 6 adil atau terpercaya, yang ketujuh menguasai hukum-hukum Al-Quran dan hadis, yang kedelapan menguasai hukum ijma, yang kesembilan menguasai masalah khalifah dalam Islam, yang ke-10 mengetahui tata cara ijtihad, yang ke-11 mengetahui tata cara bahasa Arab. Yang ke-9 itu menguasai tafsir Al-Quran, yang ke-13 memiliki pendengaran atau penglihatan yang baik, yang ke-14 bisa baca tulis, yang ke-15 memiliki hafalan yang kuat. Dalam orang yang bersengketa mempunyai 3 hak yang sama dalam peradilan. Yang pertama, hak hadir dalam majelis, yang kedua hak berbicara, yang ketiga dan hak untuk didengarkan hakim. Di sini dia ada poin-poinnya juga. Yang pertama yaitu petugas peneliti dan pembagian harta sengketa. Petugas di sini maksudnya adalah petugas yang diangkat oleh seorang hakim untuk membagi harta yang menjadi milik bersama antara beberapa pihak. Membedakan bagian satu pihak dari bagian pihak yang lain. Syarat-syarat petugas peneliti dan pembagi harta sengketa ada 7. Yang pertama itu beragama Islam, balik, berakal, merdeka laki-laki, terpercaya atau adil. Yang ke-7 itu menguasai ilmu perhitungan. Apabila dalam pembagian harta dibutuhkan penilaian harga harta yang dibagi, maka tidak cukup hanya mengandalkan kepada suatu barang yang dibagi adalah kesaksian terhadap harga. Namun maka hal ini disyaratkan adanya kesaksian sejumlah orang. Yang B itu adalah hukum persaksian. Hukum persaksian yang dimaksud di sini adalah apabila seseorang penuntut memiliki bukti-bukti, maka seseorang hakim harus mengantarkannya atau mendengarkannya dan menjatuhkan putusan berdasarkan dengan bukti-bukti yang dijelaskannya. Namun bila penuntut tidak mempunyai bukti, maka perkataan yang didengar atau diterima adalah ucapan tertuduh yang disertai sumpahnya. Apabila orang yang dituduh tidak mau bersumpah atau untuk membantah pertuduhan penuntut, maka sumpah tersebut diberikan kepada penuntut. Jika dia bersedia menjalankannya, maka berhak mendapatkan sesuatu yang didugatnya. Apabila orang yang bersengketa saling mengaku terhadap harta yang berada di tangannya atau kekuasaan salah seorang dari mereka, maka ucapan yang diterima adalah ucapan pemegang harta disertainya. Hal ini didasarkan pada bahwa
Dasarnya sebuah harta adalah milik pemegangnya. Keberadaan harta pada tangan seseorang menguatkan bahwa dialah pemiliknya, selama tidak ada bukti yang mengatakan lain, karena pada hakikatnya seseorang tidak memiliki sesuatu kecuali dengan kepemilikannya yang berlandaskan hukum syar'i. Yang C itu syarat diterimanya persaksian. Sebuah persaksian tidak diterima kecuali seseorang yang memenuhi 5 kriteria. Yang pertama itu adalah beragama Islam, kedua balik, ketiga berakal, keempat merdeka, dan kelima itu terpercaya atau adil. Adapun syarat beragama Islam adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala yang artinya, dan persangkalah dengan 2 orang saksi dari orang laki-laki di antaramu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan orang kafir tidak termasuk dari orang laki-laki di antara kita, maka orang kafir tidak diterima persaksiannya. Orang yang tidak adil itu tidak bisa diridhoi persaksiannya. Maka seseorang dinamakan adil atau terpercaya jika memenuhi 5 kriteria. Yang pertama itu tidak pernah melakukan dosa besar. Yang kedua tidak berhubungan. Yang kedua itu tidak berhubungan melakukan dosa-dosa kecil. Yang ketiga memiliki akidah yang lurus. Yang keempat dapat mengendalikan diri ketika amarah. Yang kelima dapat menjaga kehormatan dan harga diri. Yang kelima macam-macam daripada hak. Yang D macam-macam hak. Hak terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah hak Allah. Yang kedua itu hak sesama manusia. Hak sesama manusia itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak yang persaksian di dalamnya tidak diterima kecuali dari 2 orang saksi laki-laki atau lebih, yaitu hak yang tidak berkaitan dengan harta benda dan bisa disaksikan oleh laki-laki, misalnya pernikahan, perceraian, wasiat, dan lain-lain. Yang B, hak yang persaksian di dalamnya diterima dari 2 orang saksi, yaitu orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Yang ketiga, hak persaksian yang di dalamnya hanya diterima dari 2 orang saksi laki-laki atau 1 orang saksi laki-laki bersama 2 orang saksi wanita dan 4 orang saksi wanita. Yang E itu hak Allah. Sedangkan hak Allah Subhanahu wa Ta'ala maka tidak diterima berdasarkan persaksian pada wanita. Persaksian wanita tidak diterima dalam masalah ini karena persaksian wanita dalam masalah ini meragukan. Sedangkan ini adalah permasalahan yang harus diputuskan dengan sangat hati-hati, apalagi persaksian seorang wanita yang tidak dikuatkan saksi lain. Hak Allah terbagi menjadi 3. Yang pertama, hak yang persaksian di dalamnya tidak diterima kecuali dari 4 orang laki-laki atau lebih, semisal kesaksian terhadap perbuatan zina. Yang kedua, hak yang persaksian di dalamnya diterima dengan persaksian 2 orang laki-laki, yaitu setiap hukum hudud selain zina, seperti had orang yang menuduh wanita baik-baik berbuat zina, had minum minuman keras, kisas, dan lain-lainnya. Ditambahkan sabda Rasulullah SAW, 2 orang saksi dirimu atau sumpahnya dikuatkan dengan ucapan az-zuhri, yaitu sunnah Rasulullah menyatakan bahwa para wanita tidak diterima persaksiannya dalam masalah hudud. Yang ketiga itu hak dapat diterima dengan persaksian 1 orang laki-laki, yaitu penerapan hilal bulan Ramadan. Abdul Daud 2342 dan lain-lain meriwayatkan dari Ibnu Umar, ia berkata, orang-orang yang berusaha melihat hilal lalu akan memberitahu Rasulullah SAW bahwa
telah melihatnya. Mendengar itu, beliau berpuasa dan menyuruh orang-orang untuk berpuasa. Yang F itu kesaksian orang buta. Di sini tentang kesaksian orang buta tidak diterima kecuali dalam 5 perkara. Yang pertama itu adalah kematian, yang kedua itu adalah keturunan, dan yang ketiga kepemilikan yang mutlak. Yang dimaksud dengan kepemilikan yang mutlak seperti apabila seseorang mau mengakui memiliki harta itu, lalu seseorang yang buta memberi kesaksian bahwa harta tersebut memang telah dimiliki seseorang tanpa menyebut orang tertentu, maka persaksiannya tersebut dapat diterima dalam masalah ini, karena hal itu seperti dapat diketahui dari pemberitahuan orang lain kepadanya melalui pendengaran atau melalui pemberitaan yang sudah sama-sama diketahui di kalangan masyarakat, lalu sampai di tangannya. Maka hal semisal ini tidak membutuhkan pendengaran dan persaksian yang khusus, karena terkadang orang yang menyaksikan langsung kepemilikan harta tersebut sudah tidak ada. Yang keempat itu adalah penafsiran daripada kata-kata. Jadi maksud dengan penafsiran kata di sini yaitu memberikan kesaksian dengan menjelaskan ucapan orang yang bersengketa para saksi dan menguraikannya, karena kesaksian ini bersumber dan pendengaran, tidak pada penglihatan. Nah, ini menjelaskan kalau memberikan kesaksian dengan menjelaskan ucapan orang bersengketa itu tidak dapat menguraikannya, karena kesaksian ini bersumber dengan pendengaran, tidak pada penglihatan, pada manusia. Nah, yang kelima itu persaksian diketahui sebelum buta. Nah, yang dimaksud dengan persaksian yang diketahui sebelum buta itu terhadap bidang yang dikuasainya, yaitu jika kedua orang tersebut bersengketa dikenal baik nama dan nasabnya oleh si buta. Contohnya, jika ada seseorang yang membisikkan di telinganya, baik berupa pengakuan atau perceraian dan lain-lain, lalu ia mengingatnya dengan baik dan menyampaikannya di hadapan hakim dan bersaksi atas apa yang dia dengar. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang persaksian seseorang yang mencari manfaat atau menolak bahaya dari dirinya tidak bisa diterima. Contohnya, apabila seorang ahli waris bersaksi bahwa keluarganya yang meninggalkan harta pusaka itu meninggal sebelum lukanya, atau yang diakibatkan pihak lain atau sembuh. Hal ini dilakukan dengan harapan mendapatkan diat. Contohnya keluarga orang yang membunuh bersaksi bahwa saksi-saksi yang mengetahui proses pembunuhan yang tidak sengaja itu fasik semua, maka dengan harapan mereka terbatas dari diat. Dalil dari penolakan kesaksian itu adalah kecurigaan. Nah, jika seorang hakim itu tidak boleh menerima hadiah dari orang yang sedang dalam proses peradilannya. Dalilnya adalah hadis riwayat Bukhari 6260 dan Muslim 1832 dari Abu Humaid. Ia berkata, Rasulullah SAW mengangkat seseorang untuk menjadi petugas penarik zakat. Ketika orang itu selesai dari pekerjaannya, ia datang menemui Nabi seraya berkata, "Ini zakat yang aku kumpulkan dan ini hadiah yang diberikan kepadaku." Mendengar Rasulullah SAW berkata, "Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah bapakmu atau ibumu, lalu engkau lihat apakah engkau akan memperoleh hadiah atau tidak?" Setelah itu, seusai salat Isya, Rasulullah SAW berdiri atas mimbar dan berkata, "Amma ba'du, bagaimana bisa seseorang petugas yang kami angkat datang dan berkata, 'Ini zakat yang engkau suruh untuk dikumpulkan dan ini hadiah yang diberikan kepadaku.' Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya atau ibunya, lalu ia lihat apakah dia akan mendapatkan hadiah atau tidak? Demi Allah yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya, tidaklah berkhianat seseorang
dari kalian atas harta yang diamanatkan kepadanya, melainkan harta itu datang kepadanya kelak di hari kiamat berupa beban di pundaknya. Apabila harta itu berbentuk unta, maka akan datang di pundaknya sambil melenggu atau mengeluarkan suara unta. Nah, jika berwujud sapi, maka ia akan datang di pundaknya sambil mengeluarkan suara sapi, dan jika berbentuk domba, maka ia akan datang di pundaknya sambil mengembi. Dan hanya sekian yang dapat saya sampaikan dari hasil resume saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mojina dari unit 2 HES semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang adab-adab nasihat dari buku Fikih Nasihat dari pengarang Farid Fasil Amnus. Di sini saya akan menjelaskan hanya beberapa poin saja. Yang pertama yaitu ikhlas dalam memberi nasihat karena Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu dijelaskan di dalam buku ini. Syarat diterimanya amalan, yaitu dijelaskan dalam buku ini, sebelum engkau melangkah satu langkah pun, wahai saudaraku muslim, maka engkau harus tahu jalan keselamatanmu. Janganlah engkau memforsi dirimu dengan banyak amalan, karena boleh jadi orang yang banyak beramal tidak mendapatkan apa-apa kecuali letih dan lelahnya. Maksudnya di sini hanya karena kita melakukan amalan yang sangat banyak, jadi kita merasa bahwa amalan kita diterima, tapi itu bisa jadi belum tentu amalan kita diterima. Hanya merasakan letih dan lelahnya saja. Dan juga dijelaskan dalam buku ini, sebelum engkau mengetahui segala sesuatu, maka engkau harus mengetahui terlebih dahulu syarat-syarat diterimanya amalan. Jadi sebelum kita mengetahui sesuatu, amalan yang kita telah buat itu, kita harus lebih mengetahui dulu syarat-syarat diterimanya amalan. Ada dua hal yang sangat penting dan harus ada pada setiap amalan. Satu, syarat saja tidak terpenuhi, maka amalan yang dilakukan tidak akan diterima. Berarti satu syarat saja tidak terpenuhi, maka syarat lain juga tidak akan diterima. Yaitu syarat yang pertama di sini dalam buku ini jelaskan, ikhlas dalam melakukan amalan semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya dan sesuai dengan apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sunnahnya. Kedua syarat tadi hanya berlaku bagi orang mukmin muhawwid. Apabila yang melakukan amalan tersebut orang musyrik, maka amalannya itu tidak akan diterima. Sia-sialah amalan tersebut. Dan juga dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar ayat 65, walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika wa la in asyrakta la yahbalanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Yang artinya, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, jika kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugikan. Dan dijelaskan juga dalam buku ini, sesungguhnya suatu amalan jika dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak akan diterima. Jadi sesuatu amalan dilakukan dengan ikhlas, dia melakukan amalan tersebut dengan ikhlas, tetapi amalan tersebut tidak akan diterima jika dia tidak melakukannya dengan benar. Hal itu dijelaskan lagi, dan apabila amalan tersebut benar tetapi tidak dilakukan dengan ikhlas, maka tidak diterima pula. Jadi amalan tersebut dilakukan dengan mana? Benar, tetapi dia melakukan amalan tersebut tidak ikhlas, maka amalan tersebut juga tidak akan diterima. Sampai amalan tersebut itu diterima, dia harus melakukannya dengan benar dan ikhlas. Ikhlas apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan benar apabila sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Dan Imam Ibnu Rajab radhiyallahu anhu setelah ia berkata, dan sungguh apa yang telah diucapkan oleh Al-Futai berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi ayat 110, yang artinya, barang siapa mengharap perjumpaan dengan Rabb-nya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Rabb-nya. Dan juga dijelaskan di sini,
Al-Imam Ibnu Katsir radhiyallahu anhu berkata mengenai tafsir ayat ini, maka hendaklah ia mengerjakan amal saleh, yaitu yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah ia mempersekutukan dan dalam beribadat kepada Rabb-nya dengan siapapun, yaitu hanya menghendaki ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak ada sekutu baginya. Dan dua hal ini adalah dua rukun amal yang diterima. Haruslah amalan tersebut dilakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dijelaskan lagi, maka pertanyaan mengenai faktor pendorong dari amalan tersebut, apakah untuk kepentingan pribadi dan tujuan duniawi berupa cinta, pujian manusia dan takut akan celaan mereka, dengan untuk mendapatkan kesenangan sementara, serta untuk menghindari kesukaran yang bersifat sementara juga. Di sini dibilang dalam pertanyaan mengenai tuntunan Rasulullah SAW, yaitu apakah amalan yang engkau lakukan sesuai dengan apa yang aku syariatkan melalui lisanku? Rasulullah mengatakan tersebut, ataukah amalan yang tidak aku syariatkan dan tidak aku ridhoi? Di sini dijelaskan dalam buku ini, jalan sematan dari pertanyaan yang tadi saya baca tadi, yaitu merealisasikan i'tibar, sehingga hati akan selamat dari keinginan yang memalingkan keikhlasan dan hawa nafsu yang memalingkan i'tibar. Habis itu akan saya jelaskan lagi dalam poin yang kedua, yaitu harap dan takut buah keikhlasan. Seorang mukmin haruslah berharap dan cemas akan setiap amal baik yang dia kerjakan. Harus merasa cemas perbuatan yang baik yang dia lakukan. Ia berharap mendapatkan rahmat Allah dan cemas kalau amalan baik yang dikerjakan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Bukhari radhiyallahu menanamkan sebuah bab dalam kitab Al-Imam dengan bab khaufi mukmin, yang artinya takutlah seorang mukmin kalau amalannya terhapus sedangkan dia tidak menyadarinya. Kemudian beliau membawakan ucapan Ibrahim At-Taimi radhiyallahu. Beliau berkata, ma aradtu qawli ala amali illa khasyitu an akuna mukadziban, yang artinya, apabila saya mempertimbangkan antara ucapanku dan amalanku, saya takut kalau saya termasuk seorang pendusta. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata juga di sini, dalam buku ini jelaskan lagi, ucapan beliau dalam Ibrahim At-Taimi berkata, dia adalah termasuk ahli fikih tabi'in dan ahli ibadah di kalangan mereka. Dan ucapan mukadziban diriwayatkan zalnya berpatah, yaitu saya takut orang yang melihat amalanku bertentangan dengan ucapanku akan mendustakanku. Maksudnya ini, ia berkata, jika engkau benar, tentu perbuatanmu tidak bertentangan dengan ucapanmu. Ia mengucapkan demikian ketika ia sedang memberi nasihat kepada manusia. Dan diriwayatkan pula huruf dalnya berkasrah, dan yang ini paling banyak diriwayatkannya. Adapun maknanya, meskipun ia seorang pemberi nasihat kepada manusia, ia merasa bahwa amalannya belum mencapai target yang semestinya. Selanjutnya, Imam Bukhari radhiyallahu menyebutkan ucapan Ibnu Abi Mulaikah secara mu'allaq juga, dan Ibnu Abi Mulaikah berkata, saya mendapatkan 30 orang dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka semua takut kalau dirinya terjangkit penyakit nifaq,
Tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengatakan bahwa dirinya seperti imamnya Jibril dan Mikail. Dan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu berkata, yang demikian dikarenakan seorang mukmin mungkin sekali datang kepadanya seorang yang menodai amalnya, sehingga perubah niatnya menjadi tidak ikhlas. Tidak berarti mereka terjerumus kepada munafikah dikarenakan ketakutan mereka tersebut. Dan yang ketiga yaitu antara nasihat dan ikhlas. Kita terlebih dulu harus mengetahui itu definisinya nasihat. Nasihat di sini adalah amalan yang penting dalam Islam. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan bahwa dia itu adalah nasihat, dan beliau memberikan syarat kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ketika membaiatnya di antara memberikan nasihat kepada setiap muslim. Oleh karena itu, seorang memberi nasihat harus membersihkan niatnya dari segala ketamakan dunia dan keinginannya mendapatkan pujian manusia dan maksud buruk lainnya. Al-Imam Ibnu Rajab radhiyallahu menjelaskan bahwa orang yang menampakkan ucapan dan perbuatannya kepada manusia perbuatan yang baik, tetapi ia mempunyai maksud mencapai tujuan yang buruk, lalu dia puji oleh manusia disebabkan perbuatan baik yang ia tampakkan, padahal mempunyai tujuan yang buruk. Lalu dia gembira dengan pujian manusia, maka orang tersebut diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang sangat pedih. Allah berfirman dalam surah Al-Imran ayat 188 yang artinya, janganlah kamu sekali menyangka bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan. Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang sangat pedih. Habis itu, yang pertama, tuduhan bahwa kritikan terhadap ulama tadi didekatkan sebagai kebencian dalam mengikuti hawa nafsu. Padahal bisa jadi pengkritik menginginkan nasihat kepada kaum mukminin dan menyampaikan ilmu yang tidak boleh disembunyikan. Yang kedua, jangan menyampaikan celaan kepada pengkritik seolah-olah celaan tersebut dalam rangka memberi nasihat dan memberi ulama syariat. Padahal dalam rangka mencapai tujuan buruk yang memuaskan hawa nafsunya. Yang terakhir, sebagai penutup pembahasan, ikhlas dalam memberi nasihat karena Allah SWT, marilah kita simak ucapan seorang ulama Rabbani, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu. Beliau berkata, perbedaan antara nasihat dan kecaman adalah bahwa nasihat itu merupakan perbuatan baik kepada orang yang engkau nasihati dalam bentuk kasih sayang, rasa kasihan, cinta dan cemburu. Maka nasihat itu semata-mata perbuatan baik didasari kasih sayang dan kelembutan, dan dimaksud hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dan wajahnya, dan berbuat kebaikan kepada makhluknya. Maka dia bersikap lemah lembut semaksimal mungkin dalam menjalankan nasihat tersebut dan sabar dalam menerima gangguan dan celaan dari orang-orang yang dinasihatinya, dan bersikapinya seperti sikap seorang dokter yang ahli penuh rasa kasih sayang kepada pasiennya yang menderita komplikasi. Dalam keadaan setengah sadar, dia sabar menghadapi kekurangan pasiennya dan tindak tanduknya yang tidak tahu aturan itu. Dokter tersebut tetap bersikap lemah lembut dan merayunya dengan sebagai cara bersikap lemah lembut dan merayunya dalam usahanya untuk meminumkan obat kepadanya. Begitulah sikap seorang pemberi nasihat. Sekian dari saya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Nesrina dari jurusan HES Unit 2 semester 4. Saya akan menjelaskan sedikit tentang tentang yang sudah saya tulis, yaitu dari buku Fikih Munakahat karya Dr. Sodarto. Jadi saya akan menjelaskan tentang kafa'ah. Pertama, pengertian kafa'ah. Kafa'ah berasal dari bahasa Arab yang berarti kafiah, yaitu sama atau setara. Kata kafa'ah sendiri terdapat dalam Al-Quran yang berarti sama atau setara. Kafa'ah juga disebut dengan istilah kufu yang berarti sama, sederajat, sepadan, atau sebanding. Sedangkan yang dimaksud dalam kufu dalam pernikahan adalah laki-laki yang sebanding sosial dan sederajat dalam akhlak serta kekayaan. Jadi yang saya akan bahas di dalam kali ini adalah kafa'ah di dalam pernikahan. Jadi tekanan dalam hal kafa'ah adalah keseimbangan, keharmonisan, keserasian, terutama dalam agama, yaitu tentang akhlak dan budi pekertinya. Persamaan kedudukan antara suami dan istri akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera. Dengan demikian, maksud kafa'ah adalah persesuaian keadaan antara si suami dengan perempuannya, sama kedudukannya. Si suami seimbang dengan istrinya di dalam masyarakat, sama baik akhlaknya dan sama kekayaannya. Jika persamaan kedudukan suami dan istri tidak sama, maka akan membawa ke arah rumah tangga yang sejahtera, terhindar dari ketidakberuntungan, dan itu gambaran yang telah diberikan oleh ahli fikih tentang kafa'ah. Yang kedua, dasar hukum kafa'ah. Perkawinan adalah langkah awal pembentukan sebuah keluarga yang membutuhkan pasangan yang serasi dan memiliki keterpaduan dalam merangkai hubungan di antara mereka serta segenap keluarga yang setara. Dikhawatirkan akan terjadi kesulitan dalam mewujudkan hubungan yang harmonis yang pada akhirnya berujung pada bubarnya pernikahan. Kalangan yang menganggap bahwa kafa'ah mendasarkan pendapatnya pada hadis. Yang pertama adalah hadis Nabi dari Ali radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmizi dan Al-Hakim, yaitu 3 hal yang jangan ditunda. Yang pertama adalah sholat jika waktu sudah tiba. Yang kedua jenazah jika sudah tiba, dan yang ketiga adalah gadis yang sudah mendapatkan jodoh yang sepadan atau sekufu. Yang kedua, hadis Nabi dari Jabir yang diriwayatkan oleh Daruqutni dan Baihaqi. Jangan nikahkan wanita kecuali dengan orang-orang yang sekufu, dan jangan menikahkan mereka kecuali wali mereka, dan tiada mas kawin di bawah 10 dirham. Yang ketiga, hadis Nabi dari Aisyah dan Umar yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Aku akan mencegah perkawinan orang-orang yang memiliki nasab atau keturunan kecuali pasangan yang sepadan atau sekufu. Masih banyak lagi hadis-hadis yang mengharuskan adanya kafa'ah, sehingga persyaratan kafa'ah dalam pernikahan ini menjadi pendapat jumhur, termasuk dengan 4 mazhab, yaitu mazhab Syafi'i, Hambali, Maliki, dan Hanafi. Sedangkan yang tidak mensyaratkan kafa'ah antara lain Ats-Tsauri, Hasan Basri, dan Al-Karki. Adapun dasarnya adalah manusia itu sama seperti jajaran gigi. Jika tidak ada keutamaan bagi orang Arab maupun selain Arab, sesungguhnya keutamaan itu terletak pada ketakwaannya, serta fakta sejarah yang mencerminkan kesetaraan sesama muslim yang diajarkan oleh Nabi. Salah satunya adalah menikahnya seorang mantan budak, Bilal bin Rabah, dengan seorang perempuan merdeka dari kaum Ansar. Itu pernikahan Bilal dengan si Bilal adalah seorang budak, dan perempuan yang merdeka dari kaum Ansar itu adalah mereka tidak sekufu karena Bilal budak dan perempuannya merdeka. Yang ketiga, konsep kafa'ah. Ulama berpendapat dalam menetapkan ukuran kafa'ah. Yang pertama, menurut ulama Hanafiyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah yang pertama nasab, yaitu keturunan atau kebangsaan. Yang kedua, Islam, yaitu silsilah kerabatnya banyak yang beragama Islam, keturunannya banyak yang silsilah keluarganya itu banyak yang Islam. Yang ketiga itu hirfah, yaitu
profesi dalam kehidupan, itu pekerjaan juga termasuk menurut Hanafiyah. Yang ketiga, kemerdekaan dirinya. Yang keempat, kemerdekaan dirinya. Yang kelima, diyanah, yaitu tingkat kualitas keberagaman dalam Islam. Yang keenam, yaitu kekayaan. Kekayaan juga dilihat menurut ulama Hanafiyah. Yang kedua, itu menurut ulama Malikiyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah diyanah, yaitu tingkat kualitas keberagaman dalam Islam. Yang kedua adalah terbebas dari cacat fisik. Yang ketiga, menurut ulama Syafi'iyah, yang menjadi dasar kafa'ah adalah yang pertama nasab, yaitu keturunan. Kedua, diyanah, tingkat kualitas keberagaman dalam Islam. Yang ketiga, kemerdekaan. Dan yang keempat, hirfah, yaitu profesi dalam kehidupan. Menurut ulama Hanafiyah, ulama Hambaliyah, yaitu yang menjadi dasar kafa'ah adalah diyanah, hirfah, kekayaan, kemerdekaan seseorang, dan nasab atau keturunan. Mayoritas ulama sepakat menempatkan diyanah sebagai kriteria kafa'ah. Konsensus itu didasarkan pada surat As-Sajdah ayat 18 yang berbunyi, afaman kana mu'minan kama kana fasikal layastarun. Artinya, maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik atau kafir? Mereka tidak sama. Itu mereka berbeda, orang kafir. Dan ayat yang menerangkan mengenai kemuliaan seseorang hanya ditinjau dari sisi ketakwaannya. Sebagaimana Syafi'i, ukuran kesepadanan ini dilihat dari 5 hal, yaitu agama atau pengalamannya, kedua status, mereka budak atau tidak, ketiga nasab, asal usul, dan hasab, sifat pendahulu, yang keempat profesi atau pekerjaan, dan yang kelima kondisi fisik dan mental. Jadi dilihat dari kondisi fisiknya. Dalam literasi fikih dinyatakan bahwa kafa'ah dapat dinilai dari adat istiadat yang berlaku dan hanya menjadi hak perempuan dan walinya, sehingga jika suami tidak sepadan dan perempuan belum hamil, maka si perempuan dan wali berhak membatalkan pernikahan atau fasakh sebagaimana diungkapkan oleh ulama lainnya. Jadi kalau tidak sepadan dan perempuan belum hamil, itu perempuan boleh memfasakh suaminya yang telah, dan itu boleh sebagaimana diungkapkan oleh ulama. Yang keempat, kedudukan kafa'ah dalam akad nikah atau hukum kafa'ah. Sudah menjadi keyakinan umum bahwa kafa'ah dalam pernikahan merupakan aktor yang dapat mendorong terpeliharanya keharmonisan rumah tangga. Apakah kafa'ah merupakan syarat keabsahan sebuah akad pernikahan atau tidak? Fuqaha berbeda pendapat. Yang pertama, menurut pendapat Al-Sauri, Al-Hasan, dan Al-Karki, berpendapat bahwa kafa'ah bukan merupakan syarat keabsahan sebuah pernikahan dan bukan pula syarat luzumnya atau mengikat, dan tidak terdapat peluang khiyar atau memilih. Beberapa ayat dan hadis menerangkan bahwa kedudukan semua manusia itu sama, kecuali orang yang bertakwa. Di antaranya dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun, yang artinya sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu atau yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat. Beberapa hadis yang menerangkan terjadinya peristiwa pernikahan antara seorang perempuan merdeka dengan seorang laki-laki budak, diantaranya yaitu ketika Bilal bin Rabah meminang seorang perempuan dari Ansar, sedangkan si Bilal itu merupakan budak dan perempuannya adalah merdeka, dan perempuan itu menolaknya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Bilal agar menyampaikan kepada perempuan itu bahwa Rasulullah yang memerintah Bilal agar mengawininya. Begitu juga hadis yang menerangkan bahwa Rasul memerintahkan Fatimah bin Qais agar menikahi Usamah anak Zaid. Yaitu Usamah itu adalah budak bekas Rasul, budaknya Rasul dulu. Bahkan sepupu Rasul sendiri, Zainab, yang juga menikah dengan Zaid, ayahnya Usamah. Jadi sepupunya Rasul itu juga menikah dengan Zaid, ayah Usamah, yang ada Zaid sendiri itu adalah budaknya Rasul.
Yang kedua, menurut pendapat jumhur ulama, berpendapat bahwa kafa'ah merupakan syarat luzumnya sebuah pernikahan, bukan syarat sah. Alasan yang mereka kemukakan adalah yang pertama, beberapa hadis yang memberikan hak khiyar atau milih bagi istri yang suaminya tidak sekufu atau tidak sepadan. Selain itu, ada hadis yang menceritakan tentang seorang budak perempuan yang baru merdekakan sedangkan suaminya masih berstatus budak. Lalu Rasul memberikan hak khiyar kepadanya. Itu ada perempuan yang baru dimerdekakan sedangkan suaminya masih berstatus budak, itu Rasul memberi hak khiyar atau hak memilih memilih kepadanya. Jadi dia bebas memilih boleh mengawini atau enggak. Yang kedua, alasan nalar. Pernikahan mesti didasarkan pada kemaslahatan, itu tidak mudah. Banyak hal yang dilakukan, diantaranya suami istri harus sekufu. Ini yang alasan kedua adalah banyak hal yang harus dilakukan, diantaranya suami istri harus sekufu. Berarti di alasan yang kedua, suami istri harus sekufu dalam hal apapun, termasuk agama, kemasyarakatan, budi pekertinya itu harus sekufu. Pekerjaannya juga harus sekufu. Demikian presentasi dari saya tentang kafa'ah. Apabila ada kesalahan atau banyak kekurangan, saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.